Selanjutnya, pada ketentuan pasal 26 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten Kota mempunyai fungsi yang sama, yakni menyelesaikan sengketa informasi publik. Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, seluruh Komisi Informasi menggunakan regulasi Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, yang selanjutnya disebut Perki PPSIP sebagai sumber hukum formalnya. Lalu ada fungsi Komisi Informasi. Pada umumnya fungsi Komisi Informasi adalah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Di samping itu, Komisi Informasi Pusat mempunyai fungsi khusus, yaitu menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi, dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Selanjutnya, Komisi Informasi mempunyai tugas, yaitu yang pertama, menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang kedua, menetapkan kebijakan umum layanan informasi publik. Dan yang ketiga, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Selanjutnya, Komisi Informasi Pusat memiliki tugas yang pertama, menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Yang kedua, menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten Kota belum terbentuk. Yang ketiga, memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi Publik pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Berikutnya, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten Kota memiliki tugas yang sama, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Komisi Informasi memiliki wewenang, yaitu yang pertama, memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. Yang kedua, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. Yang ketiga, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai sanksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Yang keempat, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Dan yang kelima, membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja. Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan atau badan publik tingkat kabupaten kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten Kota tersebut belum terbentuk. Selanjutnya, kewenangan Komisi Informasi Provinsi dan kewenangan Komisi Informasi Kabupaten Kota memiliki kewenangan yang sama, yaitu kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten kota yang bersangkutan. Berikutnya, kita akan membahas tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Anak adalah bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana
untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil, dan merdeka. Hak-hak anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh negara dari sebelum mereka lahir. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini juga masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara. Namun mencermati banyak terjadinya permasalahan dalam kehidupan anak-anak yang bervariasi yang menghambat perkembangan hidupnya, yang membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, agar tercapainya perlindungan anak yang berjalan lebih baik dan hak anak dapat terlindungi demi masa depan yang lebih baik, negara membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI dibentuk berdasarkan amanat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI itu sendiri adalah sebuah lembaga negara independen yang bertugas secara khusus untuk mengawasi perlindungan anak di Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak perlindungan anak. Selanjutnya, kedudukan KPAI sendiri sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan yang lain-lain. KPAI juga merupakan salah satu dari 3 institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia, atau National Human Rights Institution, yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Lalu berdasarkan Pasal 74 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menyebutkan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, dan 7 orang ketua, dan 7 orang anggota, yang dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI itu sendiri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai tugas pokok KPAI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang kelima, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan yang ketujuh, memberikan laporan kepada pihak
berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan mandat dan fungsi KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20, yakni negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.